Kemarin kita kedatangan seorang Paus Fransiskus. Begitu berlebihannya orang-orang Islam ketika kedatangan Paus Fransiskus ini, sampai yang dikatakan kiai wali Allah, yang tadi kita sampaikan dari awal. Kenapa saya tadi mengatakan jangan tertipu dengan nisbatnya kiai wali Allah sementara bermesnaan dengan orang kafir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Ikhwani fillah yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita kembali bertemu dengan izin Allah Subhanahu wa taala untuk talabul ilm, menuntut ilmu. Hadis sebagian mungkin atau semua kita sudah hafal tentang keutamaan menuntut ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang keluar menempuh satu jalan untuk mencari ilmu, tentu di sini adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mudahkan baginya jalan ke surga. Kalau kita menuruti keinginan hawa nafsu kita, maka tidak akan ada waktu untuk menuntut ilmu. Karena hawa nafsu kita lebih cenderung kepada kesenangan dunia. Mungkin di antara kita berpikir bahwa setelah pulang bekerja, lebih baik saya pulang ke rumah menghabiskan waktu bersama keluarga. Tapi bagi para penuntut ilmu, mereka akan berpikir dan mencari tahu. Mereka akan memanfaatkan waktu-waktu senggang mereka untuk belajar. Semakin banyak pengetahuan kita tentang agama,
maka semakin mengantarkan kita pada ibadah yang benar. Kenapa masih ditemukan ada sebagian kaum muslimin dalam melakukan ibadah masih sangat jauh dari tuntunan Allah dan Rasul-Nya? Salah satu alasan yang banyak kita temui karena mereka belum tahu, hanya sekedar ikut-ikutan saja. Apa yang diyakini di tengah masyarakat, kebanyakan orang melakukannya, maka itu dianggap sebagai sebuah dalil. Sehingga tidak sedikit di antara mereka ketika kita bertanya mana landasannya, mana dalilnya, maka spontanitas mereka mengatakan ini sudah turun-temurun menjadi kebiasaan kami melakukan hal yang seperti ini. Tapi bagi para penuntut ilmu ini bukan satu alasan yang tepat. Mungkin kita tidak memahami secara utuh lengkap dalilnya, riwayatnya, sanad hadisnya, ya. Tetapi setidaknya kita mendengar ada penyampaian, oh ternyata dalilnya ada, ya. Bukan hanya sekedar katanya-katanya, tetapi kita mendengar secara langsung dari guru kita, dari ustadz kita, menyampaikan suatu syariat Allah ini berlandaskan kepada dalil. Sehingga sebagian kalangan pernah saya mendengar, kenapa sekarang ini katanya jamaah kok dikit-dikit nanya dalil, padahal dulu nggak pernah terjadi hal demikian. Kenapa saat sekarang ini kalau mau ngaji, kalau mau kita ustadz melakukan sesuatu ditanya kok harus nanya dalil? Akhirnya mereka berpikiran bahwa dalil itu hanya punya ustadz, padahal tidak demikian. Ini adalah ilmu yang harus disampaikan. Kenapa harus disembunyikan? Kalau kita sembunyikan, jangan-jangan nanti kita termasuk orang kitmanul haq, orang yang menyembunyikan kebenaran, ya. Maka semakin terbuka kajian-kajian salaf ini, semakin membentuk pola pikir cerdas, di mana kita harus beramal, dan amalnya itu harus sesuai dengan landasan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Nah, kalau tidak belajar, kalau tidak ngaji, ya bagaimana kita bisa? Dan tidak akan cukup kalau hanya mengandalkan baca di Google. Tidak hanya cukup kalau hanya mengandalkan nonton di YouTube. Oke, itu bagus sebagai wawasan keilmuan kita, tapi alangkah lebih bagusnya jika kita datang, duduk di majelis ilmu, mendengarkan, kemudian kita mengkaji, bertanya sesuatu yang belum kita pahami tentang agama ini. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kajian sore hari ini kita akan membahas satu tema tentang al-wala wal bara. Al-wala wal bara. Al-wala dalam bahasa Arab dia memiliki beberapa makna. Bisa artinya mencintai, ya, jadi wala itu bisa artinya mencintai. Juga dapat diartikan menolong, atau bisa diartikan mengikuti, ittiba, sehingga mendekatkan kepada sesuatu yang ia ikuti, ya. Kemudian kita mendengar istilah kata al-muwalah. Al-muwalah
itu lawan kata dari al-mu'adah atau al-adawah, yang berarti maknanya aduun, musuh atau bermusuhan. Jadi kata al-wali, karena ini nanti ada kata satu kata dengan al-wala. Al-wali lawan katanya adalah al-adu. La tattakhidul kafirina awliya. Awliya itu bentuk jamak. Bentuk mufradnya wali. Ya. Jadi awliya itu bentuk jamak, berarti lebih dari satu. Bentuk satunya, mufradnya, bentuk tunggalnya adalah wali. Lawannya adalah aduun. Kalau wali, lawannya adalah aduun. Aduun itu artinya musuh. Inna syaitana aduun mubin. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata. Dalam terminologi syariat Islam, al-wala ini berarti penyesuaian diri seorang hamba terhadap apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu berupa perkataan, perbuatan, kepercayaan, dan orang yang melakukannya. Nah, jadi ciri utama yang disebut dengan wali Allah, waliullah, adalah mencintai apa yang dicintai Allah. Jadi ciri kalau kita menyebut wali Allah, waliullah, ciri mereka mencintai apa yang dicintai Allah dan membenci apa yang dibenci Allah. Ya. Dan ada komitmen mereka melakukan semua itu. Kalau ada yang dikatakan wali Allah sementara bermesraan dengan musuh Allah, apakah pantas dikatakan wali Allah? Ya. Jadi sekali lagi, ada orang yang disebut wali Allah, dikenal di tengah masyarakat, dia disebut wali Allah, tapi masih bermesraan dengan orang yang menentang Allah, orang kafir. Pertanyaannya, apakah pantas dikatakan sebagai wali Allah? Padahal wali Allah itu mencintai apa yang Allah cintai, membenci apa yang Allah benci. Nah, maka kita yang sudah belajar jadi tahu, kalau masyarakat menganggap ada seorang kiai, ustadz, kemudian dia dinisbatkan sebagai wali Allah, sementara dia masih melakukan pendekatan berhubungan dengan musuh-musuh Allah, berarti dia bukan wali Allah. Ya. Nah, itu tentang al-wala. Adapun al-bara dalam bahasa Arab mempunyai banyak arti. Di antara artinya adalah menjauhi. Jadi al-bara di antara artinya menjauh, atau biasa diartikan sebagai membersihkan diri, tazkiyatun nafs. Bisa diartikan sebagai membersihkan diri, atau bisa diartikan melepaskan diri. Ya, melepaskan diri. Dia membebaskan diri dengan melaksanakan kewajibannya terhadap orang lain. Dia membebaskan dirinya. Hal ini kita temukan dalam firman Allah, Quran surah At-Taubah ayat 1, bara'atum minallahi wa rasulih. Ini pernyataan
pemutusan hubungan dari Allah dan Rasulnya. Jadi berlepas diri. Maksudnya apa? Membebaskan diri dengan peringatan tersebut. Maka dalam pengertian syariat Islam, al-bara' ini berarti penyesuaian diri seorang hamba terhadap apa yang dibenci dan dimurkai oleh Allah, baik dalam bentuk perkataan, baik dalam bentuk perbuatan, keyakinan, dan apa yang menjadi kepercayaannya. Nah, pengertian ringkasnya, hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-wala itu kalau pengertian secara ringkasnya bisa juga dimaknai dengan persahabatan. Ya, persahabatan. Maka karena ini terkait dengan akidah Islam, al-wala itu diartikan sebagai loyal pada orang beriman, menunjukkan loyalitas pada orang beriman terkait dengan akidah. Sedangkan al-bara' itu berlepas diri dari orang kafir. Maka inilah yang menjadi prinsip beragama seorang muslim. Sekali lagi, al-wala itu loyalitas terhadap orang beriman, dan al-bara' itu berlepas diri dari orang kafir. Bahasanya singkatnya seperti itu. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-wala wal bara' ini terbagi menjadi 4 bagian. Ada yang terkait dengan perkataan. Terkait dengan perkataan, ucapan. Contohnya apa? Doa-doa dan zikir yang sesuai dengan sunnah adalah dicintai Allah. Sekali lagi, doa-doa dan zikir yang sesuai dengan sunnah adalah dicintai Allah. Ini al-wala yang terkait dengan perkataan. Jadi Allah mencintai dan Rasulnya doa-doa yang sesuai dengan contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan zikir-zikir yang dibuat oleh manusia. Ya. Banyak zikir-zikir yang dibuat oleh manusia bertebaran, sehingga diyakini sebagai sesuatu yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal kalau kita teliti, ternyata sama sekali tidak bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lawannya apa? Kalau tadi zikir, doa, sesuatu yang dicintai oleh Allah, maka lawannya adalah mencela, memaki. Itu adalah yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini contoh al-wala wal bara' dalam perkataan. Kita zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la haula wa la quwwata illa billah. Ini namanya al-wala, sesuatu yang dicintai oleh Allah. Kemudian ketika kita mengumpat, memfitnah, mencela, memaki, inilah yang dimaksud dengan al-bara', berlepas diri dari sesuatu yang dibenci oleh Allah. Itu dari apa? Perkataan. Yang kedua, wala dan bara' dalam perbuatan, tindakan, salat, puasa, zakat, dan mengerjakan kebajikan-kebajikan lainnya, mengerjakan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu dicintai oleh Allah, wala. Sedangkan tidak salat, tidak puasa, bakhil, riba, minuman khamar, berbuat bid'ah, itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ini al-bara', berlepas diri dari hal yang demikian. Dari apa? Perbuatan. Yang ketiga, dalam hal kepercayaan, iman dan tauhid dicintai oleh Allah.
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini dicintai oleh Allah. Sedangkan kufur, syirik dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi walaknya adalah iman dan tauhid, baraknya adalah bagaimana kita tidak berbuat kesyirikan, tidak berbuat kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat adalah terkait dengan orangnya. Orang yang muwahhid, mereka adalah orang-orang yang mengikhlaskan ibadah semata-mata karena Allah. Itu Allah cintai. Sedangkan orang kafir, orang musyrik, orang munafik dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi disinilah letak loyalitasnya kepada orang beriman, berlepas diri terhadap orang kafir. Maka ini penting karena ini terkait dengan masalah akidah. Kenapa ini saya sampaikan? Karena kemarin kita kedatangan seorang Paus Fransiskus. Begitu berlebihannya orang-orang Islam ketika kedatangan Paus Fransiskus ini. Sampai yang dikatakan kiai wali Allah, yang tadi kita sampaikan dari awal, kenapa saya tadi mengatakan jangan tertipu dengan nisbatnya kiai wali Allah sementara bermesraan dengan orang kafir. Karena disinilah letak al-wala wal baroknya itu di mana. Sampai-sampai kita menundukkan kepala, mencium kepalanya, berjabat tangan, merendahkan diri di hadapannya, maka jatuhlah harga diri kita sebagai seorang muslim. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, ketika beliau berpapasan dengan orang kafir, beliau memejamkan matanya, Pak. Beliau memejamkan matanya. Beliau tidak mau melihat. Suatu ketika muridnya bertanya, "Wahai imam, kenapa engkau melakukan demikian?" Apa kata beliau? "Apakah aku pantas melihat orang yang memfitnah Allah punya anak? Apakah aku pantas melihat orang yang menjadikan Allah punya tandingan?" Sementara kita bermesraan dengan mereka. Orang yang memfitnah Allah punya anak, orang yang membuat tandingan bagi Allah, kenapa harus bermesraan dengan mereka? Di mana letak harga diri kita sebagai seorang muslim? Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, surah Al-Ma'idah ayat 54, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman, "may yartadda minkum an dinih," barang siapa di antara kamu yang murtad, keluar dari agamanya, "fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah," maka Allah akan mendatangkan satu kaum yuhibbuhum wa yuhibbunah, mereka mencintai dan mereka pun saling mencintai. Lihat sikap mereka, kata Allah apa? "Adillatin 'alal mu'minin," mereka bersikap lemah lembut terhadap orang beriman, "a'izzatin 'alal kafirin," dan mereka bersikap keras terhadap orang kafir. Ini kaum yang dicintai oleh Allah, yuhibbunahum wa yuhibbunah. Tapi sekarang kebalikannya, keras terhadap orang mukmin, lemah lembut terhadap orang kafir. Giliran pengajian dibubarkan, giliran acara orang-orang Kristen dijaga. Padahal kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum." Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Orang-orang bersama dengan Nabi Muhammad, orang-orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyidda'u 'alal kuffar, keras terhadap orang kafir.
ruhama'u bainahum, saling berkasih sayang antar mereka. Sungguh pemandangan kita saksikan sangat tidak pantas sampai membungkukkan diri di hadapan orang yang memfitnah Allah. Allah menjadikan dia musuh, sementara kita berkasih sayang dengan mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Apakah pantas kita sebut orang beriman, orang-orang yang dibenci oleh Allah, sementara kita bermesraan dengan mereka? Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita bicara tentang asal muasal kesyirikan ini, jemaah, dari mana sebenarnya muasal sumber kesyirikan itu? Siapa pertama kali yang melakukan sehingga adanya kesyirikan di muka bumi ini? Kalau kita lihat sejarah mulai Allah menciptakan manusia pertama, Nabi Adam alaihi salam, itu belum ada kesyirikan. Nabi Adam menyembah Allah, istrinya menyembah Allah, keturunannya menyembah Allah. Mereka semua orang-orang beriman, meskipun ada di tengah mereka adalah orang-orang yang melakukan dosa. Maka kita meyakini dengan iman yang kuat bahwa Rasul pertama kali yang Allah utus ke muka bumi ini adalah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Dari mana kita mendapatkan sumbernya? Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang keadaan padang mahsyar. Ini riwayatnya sangat panjang. Dalam penggalangan cerita itu Rasul mengatakan bahwa manusia pada saat itu berbondong-bondong mendatangi Nabi Nuh di padang mahsyar. Mereka minta kepada Nabi Nuh agar mereka diberikan pertolongan. Ya Nuh, anta awwalur rasul ila ahli al-ard. Wahai Nabi Nuh, engkau adalah Rasul yang pertama diutus di muka bumi. Inilah dalilnya yang menyatakan bahwa Nabi Nuh itu adalah Rasul yang pertama. Qad sammakallahu 'abdan syakura. Allah telah menggelari engkau dengan hamba yang pandai bersyukur. Isfa' lana ila rabbik. Wahai Nuh, berikanlah kami syafaat di hadapan Tuhanmu. Nabi Nuh yang diminta seperti itu oleh manusia, beliau mengatakan, saya tidak bisa memberikan syafaat. Dengan alasan tertentu Nabi Nuh mengatakan, saya tidak bisa memberikan syafaat, maka pergilah kalian kepada Nabi Ibrahim. Lalu manusia pada saat itu berbondong-bondong mendatangi Nabi Ibrahim. Ternyata Nabi Ibrahim pun sama seperti Nabi Nuh, tidak bisa memberikan syafaat. Nabi Ibrahim mengatakan, pergilah kalian kepada Musa. Nabi Musa pun mengatakan, saya tidak bisa memberikan syafaat. Pergilah kalian kepada Nabi Isa. Sama, Nabi Isa mengatakan hal yang sama, bahwa saya tidak bisa memberikan syafaat. Maka Nabi Isa mengatakan, pergilah kalian kepada Nabi Muhammad. Maka yang bisa memberikan syafaat adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Nuh itu adalah Rasul yang pertama, bagaimana dengan Nabi Adam? Kita katakan Nabi Adam itu manusia pertama yang Allah ciptakan, tetapi bukan Rasul, dia Nabi. Dia Nabi. Kenapa bisa dikatakan dia sebagai Nabi? Karena Allah mengutus untuk dirinya sendiri dan sekelompok orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan kan ciri Rasul itu diutus kepada suatu kaum di mana kaum itu menyekutukan Allah, menentang Allah, keluar dari syariat Allah Subhanahu wa taala, maka diutus seorang nabi, itulah yang dimaksud dengan Rasul. Maka sebelum Nabi Nuh diutus oleh Allah, terjadi kesyirikan. Terjadi kesyirikan. Disinilah awal mula terjadinya kesyirikan. Ya. Setelah terjadinya kesyirikan, maka Allah mengutus Nabi Nuh. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa pelaku orang-orang yang pertama kali melakukan kesyirikan itu?
Kalau kita lihat, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan di dalam Al-Qur'an surat Nuh ayat 21 sampai dengan 23. Allah kabarkan tentang orang yang pertama kali melakukan kesyirikan di muka bumi, penyangkalan mereka. Qala Nuh rabbi innahum asawni. Nuh berkata kepada Tuhannya, wahai Tuhanku, kaumku telah mendurhakai aku. Ya. Wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladahu illa khasara. Kaumku ini mengikuti orang-orang yang hartanya, anak-anaknya tidak bisa memberikan apa-apa kecuali kerugian. Wa makaru makran kubara. Mereka melakukan tipu daya yang amat besar. Wa qalu, dan kaumnya Nabi Nuh ini berkata kepada orang-orangnya, la tadarunna alihatakum, janganlah kalian meninggalkan sesembahan kalian, Tuhan-Tuhan kalian. Wala tadarunna waddaw wala suwa'a wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Janganlah kalian tinggalkan sembahan Tuhan Wad, sembahan Tuhan Suwa', sembahan Tuhan Yaghuth, sembahan Tuhan Ya'uq, dan sembahan Tuhan Nasr. 5 inilah nama Tuhan mereka, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah awal terjadi kesyirikan di muka bumi. Pertanyaannya, siapakah 5 orang ini? 5 orang ini adalah kaumnya Nabi Nuh yang saleh. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang mentauhidkan Allah, orang-orang saleh, dikenal pada zamannya mereka. Mereka tidak berbuat syirik kepada Allah. Mereka adalah orang yang mentauhidkan Allah. Namun kelima orang ini meninggal dunia, jemaah. Syaitan mengambil kesempatan dengan meninggalnya orang saleh ini, 5 orang saleh ini. Syaitan membisikkan kepada kaumnya orang saleh ini supaya mereka membuat prasasti di tempat ibadah-ibadah orang saleh ini. Maka dibuatlah prasasti di tempat ibadah-ibadah mereka. 1, 2, 3, 4, 5 diletakkan di tempat ibadah mereka orang saleh ini. Maka prasasti itu dinamai sesuai dengan nama orang saleh tadi. Namanya yang pertama adalah Wad, Suwa, Ya'uth, Yaghuth, Nasr. Itu nama-nama mereka, Pak. Orang-orang saleh itu dikasih nama mereka. Kaumnya berlebihan terhadap orang saleh ini, Pak. Inilah awal mula kesyirikan, berlebihan terhadap orang saleh. Dalam bahasa agama disebut al-ghulu, berlebih-lebihan terhadap agama. Mereka yang hidup pada saat itu yang membuat prasasti belum menyembah, mereka belum sembah itu, hanya sekedar prasasti di tempat ibadah-ibadah mereka. Namun seiring berjalannya waktu, orang yang membuat prasasti itu meninggal, Pak. Sehingga berita tentang awal mula prasasti ini dibuat menjadi hilang, menjadi kabur. Akhirnya generasi berikutnya menyembah prasasti tersebut, dijadikan sebagai Tuhan. Inilah awal terjadi kesyirikan. Kenapa? Karena berlebih-lebihan dalam agama. Kata Rasulullah SAW hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, iyyakum wal ghulu, jauhilah oleh orang kalian berlebihan fi din, dalam agama. Fa innama ahlaka man kana qablakum al-ghulu fi din. Karena kehancuran kaum sebelum kalian, mereka berlebih-lebihan terhadap agama, berlebih-lebihan terhadap orang soleh di antara mereka. Ini yang kita khawatirkan. Dan jemaah yang dirahmati Allah, tidak sedikit kelakuan perilaku kaumnya Nabi Nuh nampak pada zaman sekarang ini. Ya, nampak pada zaman sekarang ini. Kuburan orang saleh yang mereka katakan sebagai kiai dihias, ditinggikan, dikasih lampu, diziarahi, sampai mereka mencium-cium kubur, nunduk di kuburan, minta di kuburan. Ini yang kita khawatirkan terjadi perilaku kaumnya Nabi Nuh. Kalau generasi ini kemudian terpangkas kikis, muncul generasi kemudian yang tidak tahu asal muasal itu,
kita khawatirkan mereka menyembah kuburan itu menjadikan Tuhan. Naudzubillahi min dzalik. Kenapa? Al-ghuluwu fid din, berlebih-lebihan dalam agama. Ya. Ini awal terjadi kesyirikan di muka bumi. Padahal jarak antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh itu sangat jauh sekali. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menceritakan satu riwayat tentang jarak antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh. Kana baina Adam wa Nuh asyratun qurun. Jaraknya, Pak, ada pada 10 generasi. Satu generasi itu 100 tahun. Jadi kalau 100 tahun kali 10 berapa? 1000 tahun jarak antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh. Dulu belum ada kesyirikan pada zaman Nabi Adam. Kulluhum ala syari'atin minal haq. Semua mereka dulu pada syariat yang benar. Fakhtalafu, maka terjadilah perselisihan di antara mereka. Faba'atsallahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundhirin. Kemudian Allah mengutus seorang nabi, seorang rasul sebagai pemberi kabar gembira dan peringatan kepada mereka. Nah, inilah awal terjadinya kesyirikan. Kenapa? Apa kaitannya dengan al-wala dan al-bara? Karena terkait dengan akidah. Ya. Maka kedudukan akidah al-wala wal bara dalam syariat Islam merupakan faktor utama yang menyebabkan hati kemudian merasakan manisnya iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah." Apabila ia mencintai seseorang, ia hanya mencintainya karena Allah. Betul-betul dia merasakan manisnya iman. Sudah masuk maghrib. Tayyib. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalian tidak akan merasakan manisnya iman. Salah satunya adalah sebelum kalian mencintai seseorang karena kalian mencintainya karena Allah. Begitu pula kita membenci seseorang karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pahala yang sangat besar bagi orang yang mencintai karena Allah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, hadis riwayat Al-Bukhari juga Imam Muslim, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhillah. Ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah dalam naungannya pada hari kiamat, yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di situ disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa rajulani ta'abba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah, mereka bertemu dan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Ini kaitannya dengan apa? Kedudukan wala dan bara dalam syariat Islam menumbuhkan atau merasakan tentang manisnya iman. Baik jemaah yang dirahmati Allah, kita break sementara, kita salat maghrib, insyaallah nanti kita lanjutkan setelah salat maghrib. Baik, kita lanjutkan kajian kita tentang al-wala wal bara pada sore hari ini. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, prinsip loyal atau al-wala pada orang beriman ini sebenarnya sudah jelas, sudah terang. Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, misalkan Quran surah Al-Hujurat ayat 10, innamal mu'minuna ikhwah. Ini sudah sangat jelas sekali menunjukkan bahwa orang-orang beriman itu bersaudara. Maka sepantasnya lah kemudian kita menunjukkan wala kita, loyal kita terhadap orang-orang beriman. Jika ada 2 perkara yang dimana kita harus memilih, yang dimana kita harus memilih, satu perkara ada pada orang beriman tetapi ia jauh dari kita, satu perkara ada pada orang kafir tetapi ia dekat dengan kita, mungkin ada hubungan keluarga. Maka kita harus memilih orang beriman meskipun kita tidak kenal, meskipun jauh dari kita, daripada kita memilih orang kafir meskipun itu saudara kita. Ini prinsip wala, loyal dalam pandangan Islam.
Bahkan dikuatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis riwayatkan oleh Imam Bukhari juga Imam Muslim, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Salah seorang di antara kalian tidak dikatakan beriman sampai ia mencintai saudaranya sesama muslim sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Inilah gambaran sifat wala yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi contoh, menjadi patokan bagi kita bagaimana beliau memiliki akhlak yang begitu baik terkait dengan mengutamakan prinsip kebersamaan, terkait dengan mementingkan kepentingan orang lain dibandingkan dengan kepentingan sendiri. Kemudian mengenai sikap bara atau berlepas diri pada kekafiran, juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Misalkan dalam Quran surah Al-Mumtahanah ayat 1 Allah taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aduwwi wa aduwwakum awliya. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu mengambil musuhku, kata Allah, dan musuhmu awliya, menjadi teman setia. Nah, ini yang tadi kita katakan dari awal. Ada di antara orang-orang beriman, mereka percaya kepada Allah Tuhannya, Nabi Muhammad Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala, tetapi masih kita menemukan sikap mereka mengambil musuh Allah sebagai teman setia mereka, mengambil orang kafir sebagai pilihan pemimpin mereka, mengambil orang kafir sebagai teman akrab mereka, padahal kata Allah, dia adalah musuhku dan juga musuhmu, kenapa engkau mesti ambil dia sebagai teman kamu? Ini jelas. Tulquna ilaihim bil mawaddah, ya, sampai kepada mereka, ya, kemudian mereka merasa apa? Berkasih sayang. Sesama mereka datang kepada orang kafir, ya, kemudian mereka saling berkasih sayang, ya. Wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq, kata Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh mereka telah ingkar kepada kebenaran yang datang kepadamu. Diperkuat lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis dari Samurah bin Jundub. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Imam Abu Dawud, disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, man jaa ma'al musyrik wa sakana ma'ahu fa innahu mithluh. Nah, ini jelas sekali. Barang siapa yang berkumpul dengan orang kafir, orang musyrik, dan tinggal bersamanya, ia merasakan ketenangan bersama orang kafir itu. Apa kata Rasulullah? Fa innahu mithluh, maka ia seperti orang kafir itu. Jika kita berteman dengan orang kafir, loyal terhadap mereka, sampai-sampai kita mengatakan, saya ketika berteman dengan kamu, saya kok nyaman gitu. Saya tidak pernah merasakan kenyamanan ini sebelumnya, kecuali bersama kamu. Engkau banyak membantu saya, engkau banyak meringankan beban saya. Akhirnya apa yang terjadi? Kita merasakan kenyamanan, ketenangan. Kata Rasulullah, jika itu terjadi, fa innahu mithluh, maka dia sama seperti orang kafir itu. Ya. Apalagi kalau sampai kita diberikan bantuan, apa-apa ditolong, maka pada saat itu kita tidak bisa berbuat apa-apa, digadaikan iman kita. Apapun kata orang kafir itu, kita akan nurut kepada mereka. Sampai pada penghujung kita murtad dari agama kita. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, coba kita perhatikan, ini menjadi pelajaran penting bagi kita bahwa pentingnya al-wala dan al-bara ini. Sejarah mencatat perang pertama kali yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat adalah perang Badar. Terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Ketika itu pasukan kaum muslimin yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 300-an, Pak. Jumlahnya hanya 300-an. Sementara berhadapan dengan pasukan kaum kafir Quraisy yang berjumlah 1000-an. Bayangkan perbedaan
jumlah antara 300-an dengan 1000-an. Pertanyaannya adalah, apa yang melandasi terjadinya perang ini? Para ulama sepakat yang melandasi terjadinya perang ini karena berbeda prinsip dalam akidah. Orang-orang kafir Quraisy tidak menginginkan jumlah kaum muslimin ini bertambah. Mereka tidak ingin keluarga mereka mengikuti millahnya Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak ingin terjadi. Jadi bicara tentang apa? Akidah. Ya. Sehingga apa? Yang terjadi, saudara dengan saudara saling berperang. Karena mempertahankan akidah. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Hajj ayat 19. Kata Allah, hadani khasmani ikhtasamu fi rabbihim. Dua golongan, mukmin dan kafir, bertengkar, saling bertengkar mengenai Tuhan mereka, kata Allah. Orang mukmin mengatakan Allah Tuhan kami, orang kafir mengatakan berhala-berhala sembahan ini Tuhan kami. Mereka beradu. Falladzina kafaru qutti'at lahum thiyabun min nar. Adapun orang-orang kafir, kata Allah, dibuatkan dari mereka pakaian-pakaian dari neraka. Yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim. Disiramkan air yang mendidih ke atas kepala mereka. Ancaman Allah kepada orang kafir yang menentang Allah dan Rasulnya, Allah buatkan mereka pakaian dari neraka, kepala mereka disiram dengan air yang mendidih. Jemaah dirahmati Allah, tahukah kita bahwa dalam perang tersebut ada kerabat yang saling membunuh? Ada ayah sama anak yang saling membunuh. Ada saudara kandung dengan saudara kandung yang saling membunuh. Perhatikan, ini konteksnya beda akidah. Mereka tidak kenal lagi saudaranya, mereka tidak kenal lagi ayahnya, mereka tidak kenal lagi itu kakeknya, karena udah beda akidah. Kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Mujadilah ayat 22, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kamu tidak akan mendapatkan kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Yuwadduna man hadallahu wa rasulah. Mereka saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Walau kanu aba'ahum, meskipun itu terhadap bapak mereka, au abna'ahum, atau anak-anak mereka, au ikhwanahum, atau saudara kandung mereka, au ashiratahum, atau keluarga mereka sendiri. Dalam catatan sejarah perang Badar, sebagaimana Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan bahwa ada di antara mereka dalam ayat tersebut, walau aba'ahum, meskipun itu terhadap bapak mereka. Kisah Abu Ubaidah radhiyallahu anhu yang membunuh ayahnya pada saat perang Badar. Ayah kandungnya, Pak, dibunuh pada perang Badar. Karena beda akidah. Walau abna'ahum, meskipun itu anak mereka. Kisah seorang putra yang bernama Abdurrahman yang dibunuh oleh bapak kandungnya dalam peperangan. Walau ikhwanahum, atau saudara-saudara mereka. Kisah Mus'ab bin Umair radhiyallahu an, sewaktu ia membunuh saudaranya Ubaid bin Umair, saudara kandung. Walau sama kerabat mereka, karib mereka, teman mereka, Umar bin Khattab radhiyallahu an, yang membunuh keluarga dekatnya. Begitu pula kisah Hamzah, kisah Ali, kisah Ubaidah bin Al-Harith. Mereka membunuh keluarganya, mereka membunuh kerabatnya. Ini kita bicara tentang apa? Akidah. Lalu kenapa kita harus bermesraan dengan orang kafir? Padahal Allah katakan dalam Al-Quran, jika berbeda akidah, jika mereka memerangi kita, maka kita pun dalam ayat ini mengatakan bahwa kita harus tetap mempertahankan
akidah kita. Maka ini penting sekali al-bara' ini, berlepas dari orang-orang kafir. Ustaz, saya punya tetangga kafir, dia baik sama saya Ustaz. Setiap saya punya kesusahan, yang paling pertama kali datang ke rumah saya dia. Setiap saya ada kesusahan, kesulitan apapun, dia adalah orang yang paling mengerti Ustaz. Masa dia dibilang orang tidak akan masuk surga, padahal kan dia berbuat baik Ustaz. Kadang kita mendengar kata-kata seperti ini Pak, ya. Ketika kita terangkan kepada mereka, secara akal memang tidak bisa dapat Pak dimengerti. Mereka kan tokoh kedamaian, pembawa perubahan, ya, mencintai kemaslahatan, sering membantu orang, sosialnya tinggi, diterima oleh masyarakat. Masa iya masuk neraka? Kadang muncul pertanyaan seperti itu. Ini bukan kata kita Pak, bukan kata saya, tetapi kata Allah di dalam Al-Quran. Bagaimanapun amal perbuatan mereka itu ibarat debu yang ditiup angin, tidak ada artinya. Dan mereka akan tetap dimasukkan ke dalam neraka. Maka sebab-sebab kesyirikan ini disebutkan di dalam Al-Quran oleh Allah. Yang pertama, dosanya tidak akan diampuni ketika yang membawa kesyirikan itu mati. Bagi pembunuh, pezina, peminum khamar, yang berbuat riba, kemudian mereka mati dalam keadaan berbuat dosa itu, sementara masih ada iman di dalam hati mereka, Islam, mereka kelak juga akan dimasukkan ke dalam surga, tapi melalui proses yang sangat panjang. Dibersihkan dosa-dosanya, diberikan balasan kezaliman yang pernah ia lakukan di dunia, tapi ada harapan nanti masuk surga. Tapi kalau orang yang menyekutukan Allah, meskipun dia berbuat baik di dunia, tidak melakukan kejahatan, tidak berbuat riba, tidak zina, tidak minuman khamar, tapi dia menyekutukan Allah, dia mati, masuk neraka selamanya. Tidak akan diampuni dosanya oleh Allah. Quran surah An-Nisa ayat 48, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa selain daripada itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Jelas ayatnya. Yang kedua, orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan tersesat sejauh-jauhnya. Quran surah An-Nisa ayat 116, wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan tersesat sejauh-jauhnya. Dia akan kehilangan jalan, karena bagi dia Tuhan yang ia yakini bisa menyelamatkan dia, bisa memberikan manfaat bagi dia. Yang ketiga, orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka amalannya sia-sia. Kebajikan-kebajikan yang pernah ia lakukan itu menjadi sia-sia. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka hilang semua amal kebajikan mereka. Ya, Al-An'am 88. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, meskipun tadi kita sampaikan dia berbuat baik, dia membantu orang, tetangga kita orang Kristen sering membantu masyarakat di sekitar kita, enggak tanggung-tanggung, dia nyumbang ini, nyumbang itu, semuanya sia-sia, enggak ada gunanya. Dia tidak akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Hilang semua amalnya, hangus karena kesyirikan yang ia lakukan. Yang keempat, haram bagi mereka masuk ke dalam surga. Al-Maidah ayat 72. Innahu man yusyrik billah wa ma'wahu harrama Allahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar.
Sesungguhnya orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, Allah haramkan bagi mereka masuk surga, dan tempat mereka di mana? Neraka. Haram bagi mereka masuk surga. Ya. Jelas. Dan yang kelima, orang yang menyekutukan Allah, mereka adalah seburuk-buruk makhluk ciptaan Allah. Kalau kita melihat makhluk paling buruk di muka bumi ini, binatang sekalipun yang kita saksikan, misalkan siapa binatang yang kita saksikan paling buruk, mereka adalah makhluk yang paling buruk yang Allah ciptakan. Quran surah Al-Bayyinah ayat 6, ya, innal ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Ya, kenapa kita harus menghinakan diri kita kepada orang yang dianggap Allah seburuk-buruk makhluk, padahal kita mulia? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kenapa? Buka pikiran kita. Haruskah kita melakukan demikian kepada orang yang Allah hinakan? Haruskah kita memuliakan manusia yang Allah hinakan? Haruskah kita mencium tangan mereka, mencium kepala mereka, berpelukan kepada mereka, sementara Allah hinakan dia? Na'udzubillahi min dzalik. Di mana iman kita, jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala? Terlalu berlebihan kita, al-ghulu. Ketika kemarin datang Paus Fransiskus, terlalu berlebihan umat Islam ini. Bahkan yang dianggap kiai pun, sekelas imam pun melakukan hal yang sama. Na'udzubillahi min dzalik. Berlebihan, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita khawatirkan, ya. Toleransi yang kebablasan. Ya. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana kita bentuk berlepas diri, bara' dan tidak loyal pada orang kafir? Sebenarnya simpel sekali, jemaah yang dirahmati Allah. Kalau kita ingin berlepas diri terhadap mereka, yaitu dengan apa? Tidak mengganggu mereka ketika mereka menjalani ibadah mereka. Itu sudah cukup. Sudah cukup. Ketika mereka hari Minggu misalkan datang ke gereja, ya udah biarin aja. Jalan yang biasa dilewati di depan rumah kita, nggak usah dikasih batu, nggak usah, biarin aja. Ya, tidak usah kita ngantar mereka, saking baiknya kita antar mereka ke gereja. Pak, saya antar ya. Bapak kan udah baik sama saya ini. Saya antar ya Pak. Bener nih kamu antar. Iya Pak, saya antar. Saya tungguin Pak di gereja. Kalau bisa saya masuk Pak. Ya, ini gulu, berlebihan. Biarin, itu bentuk barak kita, berlepas diri kita. Namun kita tak perlu mencampuri urusan agama dan ibadah mereka, apalagi sampai jaga gereja mereka, Pak. Nggak ada kerjaan lagi. Ya. Kita pun tidak mengucapkan selamat kepada mereka dalam hal ibadah perayaan mereka. Selamat Natal, selamat ini. Udah biarin, nggak usah begitu-gituan. Saking nggak enaknya kita dibantu sama teman kita kafir, aduh, ngucapin apa enggak ini ya? Dia kan banyak bantu saya ini. Anak-anak saya kemarin sakit, dibawa ke rumah sakit, dia yang biayain. Aduh, ngucapin, ya udah dah, demi persahabatan saya ucapkan selamat Natal, akhi, pakai akhi lagi dia. Terus nanya dia ke akhi itu apa? Ya, itu. Ya, ini yang harus kita. Prinsip kita sebenarnya sudah jelas dalam Quran surah Al-Kafirun. Lakum dinukum wal jadi. Ini prinsip kita, jemaah. Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah menjelaskan mengenai prinsip lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian. Jangan kalian mencampuri urusan agama kami. Begitu pula dengan kami tidak akan mencampuri urusan agama kalian. Kalau kita baca asbabun nuzul ayat ini, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh para tokoh Quraisy, karena mereka sudah kehilangan akal bagaimana cara membendung agar tidak terjadi penambahan pengikutnya Nabi Muhammad. Mereka punya akal yang licik. Datang mereka kepada Nabi Muhammad, tokoh-tokoh pembesar mereka. Wahai Muhammad, dalam 1 minggu ada 7 hari.
bagaimana kalau 3 hari kami akan ikut ibadah bersama dengan engkau? Engkau sholat, kami sholat, engkau puasa, kami puasa. Tapi 2 hari kemudian, kamu dan umatmu harus ikut ibadah bersama agama kami. Apa yang dikatakan Rasulullah? Rasulullah menunggu wahyu. Akhirnya turunlah surah Al-Kafirun. Lakum dinukum waljadin. Tidak ada begitu-gituan. Agamamu agamamu, agamaku agamamu. La a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud. Jelas, aku tidak akan menyembah Tuhan yang kamu sembah, kamu pun tidak akan menyembah Tuhan yang aku sembah. Lakum dinukum waljadin. Beres. Dikatakan langsung kepada mereka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka penting bagi kita di zaman modern yang penuh dengan fitnah ini untuk selalu menguatkan keimanan kita kepada Allah. Makanya kita tidak pernah bosan kalau bicara tentang bahasan-bahasan akidah. Kan ini menyangkut prinsip, Pak. Beda kalau kita bicara tentang fikih. Oke lah. Ya. Masih banyak perlu kita kaji tentang fikih sehingga fikih itu memang membuka wacana untuk adanya khilafiyah. Tetapi kalau akidah, ya, saking dia belum pahamnya, dia datang kepada saudaranya, ya, akhi, kita sekarang beda akidah. Beda akidah. Kalau beda akidah sudah antara Islam dan kafir. Kalau katakan beda akidah, ya. Maka dalam akidah itu tidak ada istilah abu-abu, yang ada hitam dan putih, prinsip akidah. Bagaimana caranya kita menguatkan akidah kita? Satu, tentu dengan ilmu. Karena dengan berilmulah maka semakin memantapkan akidah kita kepada Allah. Karena banyak sekali saat ini perilaku-perilaku kemudian yang merontokkan akidah kita dengan berlandaskan kepada nilai agama. Salah satunya tadi perilaku apa? Al-ghulu, berlebih-lebihan dalam agama. Yang tadi kita sampaikan, kuburan dihias, di tembok, dikasih pita, dikasih lampu, ya. Kemudian ditinggikan, kemudian dibuat jadwal kunjungannya. Setiap orang yang masuk ke situ harus memberikan sumbangan, ya. Mereka memiliki kepercayaan kalau dicium kuburannya dapat berkah. Ya, ini al-ghulu fid din. Hati-hati. Meskipun itu terhadap kuburan orang yang dianggap soleh. Karena berawal dari sinilah muncul kesyirikan sebagaimana yang tadi kita bahas. Maka hati-hati dalam masalah akidah. Yang kedua, bagaimana cara menguatkan akidah kita? Tadi ilmu. Yang kedua adalah melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Tentu sesuai dengan prinsip Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, la ilaha illallah. La, ini adalah la nafi, la yang meniadakan. Tidak ada, pokoknya semua tidak ada. Apa yang ditiadakan? Ilah, Tuhan. Tidak ada Tuhan. Pertama kita nafikan semua, tidak kita tiadakan semua namanya Tuhan. Illa, kemudian kita tetapkan namanya itsbat. Allah, kecuali Allah. Ini yang mengikat. Ya. Kalau kita sudah berikrar la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, la ma'budu illallah, tidak ada yang disembah kecuali Allah. Tidak ada yang dimintai pertolongan kecuali Allah. Ya. Jangan sampai kita ikrarnya la ilaha illallah tapi minta pertolongannya masih kepada selain Allah. Datangin dukun, datangin orang pintar. Ya. Yang dianggap apa? Yang dianggap punya kemampuan untuk membuka perkara-perkara gaib.
Nah ini, maka akidah kita harus dibersihkan. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mengakhiri kajian kita pada sore hari ini, yang ketiga, dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menguatkan akidah. Sebagaimana doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inna nas'aluka imanan la yartaddu. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu iman yang tidak akan pernah lepas. Wa na'iman la yanfadu, nikmat yang tidak akan pernah habis. Wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'lal jannatil khuldi, dan menyertai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga yang paling tinggi untuk selama-lamanya. Doa kita kepada Allah, ya, agar kita diberikan apa? Kekuatan dalam akidah. Ya, yang tadi kita lakukan, yang pertama dengan ilmu, yang kedua melaksanakan kewajiban kita, perintah Allah dan menjauhi larangannya, kemudian yang ketiga adalah berdoa. Semoga dengan ketiga hal ini dapat menguatkan akidah kita sampai kelak Allah menjemput kita atau mencabut nyawa kita. Thayyib, jemaah dirahmati Allah, barangkali ada yang ingin disampaikan, ditambahkan atau di-share pada kajian ini, atau yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Silakan kalau ada yang mau ditambahkan, barangkali. Taib, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pada prinsipnya bahwa ketika kita dihadapkan kepada dua hal dalam kehidupan kita, antara kebaikan yang diciptakan oleh manusia dengan keadaan diri kita yang serba kekurangan atas takdir Allah, maka inilah terjadi kendala perang batin di antara diri kita, sehingga tidak sedikit saudara kita yang gugur di sini. Satu, qadarullah, Allah beri ujian dengan kekurangan. Yang kedua, diciptakan kebaikan oleh orang-orang kafir. Maka inilah kadang terjadi peran batin di antara kita sehingga merontokkan akidah kita. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemarin saya habis selepas sholat maghrib didatangi sama jamaah. Dia cerita, Ustaz, saya ana minta masukan antum ini Ustaz. Apa? Ana punya anak autis. Punya anak autis. Dan anak itu sekarang sudah usia 15 tahun. Mau 15 tahun. Ana berupaya untuk selalu mengobati, ya meskipun dengan keadaan ekonomi seperti ini. Dia berjualan kopi keliling, Pak, pakai sepeda ngunyah, dia jualan kopi keliling. Berkali-kali dia menggunakan BPJS-nya untuk berobat di rumah sakit, namun tidak maksimal. Bahkan semakin bertambah autisnya, kata dia seperti itu. Ya, istrinya pun melihat keadaan seperti itu, kemudian menjadi putus asa, bahkan minta cerai kepada suaminya. Sehingga memunculkan pertanyaan besar dari dia, Ustaz, apa salah saya sama Allah? Berkaca-kaca matanya, dia menangis, dia mendengarkan pertanyaan, Ustaz, apa salah saya sama Allah? Sebelum saya jawab, dia bercerita lagi, Ustaz, ana punya tetangga orang kafir Kristen. Hanya dia yang mengerti saya. Dia banyak membantu saya. Bahkan sebelum saya minta bantuan kepadanya, dia selalu menawarkan terlebih dahulu. Sehingga saya tidak bisa berbuat apa-apa dengan membalas kebaikannya, sampai-sampai saya mengikuti apa kemauan dia. Ini yang tadi saya sampaikan, jamaah rahmati Allah. Dua keadaan yang membuat dia tidak bisa. Antara kebaikan yang diciptakan manusia dengan ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia.
Ustadz, apa salah saya kepada Allah? Pertanyaan besar. Apa salah saya kepada Allah sehingga nasib saya seperti ini? Tahu jemaah yang dirahmati Allah? Kalau kita dihadapkan kepada seperti itu, apakah pertanyaan ini akan muncul juga kepada kita? Ya Allah, apa salah saya? Adakah dosa yang saya lakukan sehingga engkau menguji saya seperti ini? Jemaah yang dirahmati Allah, kita percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi pada manusia adalah karena satu, bisa dalam bentuk ujian karena keimanan yang sudah tinggi. Dua, bisa dalam bentuk teguran Allah karena dosanya semakin banyak. Dua hal ini yang perlu kita perhatikan. Kalau kita merasa diri kita ini dekat dengan Allah, selalu salat qiyamul lail, selalu salat berjamaah, selalu infak, selalu sedekah, bahkan kita merasa tidak ada hubungan kezaliman dengan orang lain, tidak pernah memfitnah orang lain, bahkan kita selalu membantu mereka. Kalau kita diberikan musibah, maka yakinlah bahwa itu adalah ujian dari Allah. Allah ingin melihat kelas iman kita ada di kelas berapa. Biasanya kalau anak sekolah ujian itu pingin apa, Pak? Pingin naik kelas. Allah ingin melihat sejauh mana kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita jarang sholat, jarang ngaji, sering minum minuman keras, durhaka kepada orang tua, dikasih ujian bilangnya apa? Aduh, saya lagi diuji nih sama Allah nih. Ya, saya lagi diuji sama Allah. Padahal gak pernah sholat. Berarti itu apa? Teguran kepada dia. Ingat, Allah kasih teguran. Maka kadang manusia jatuh dalam perkara ini, Pak. Manusia kadang tidak kuat menghadapi ujian kekurangan yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya yang terjadi apa? Kata Allah dalam Al-Quran, innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu tercipta bersifat keluh kesah. Idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu'a. Jika ia ditimpa kesusahan, dia mengeluh. Cerita. Anak sakit bikin status. Ya Allah, ujian apa ini? Di foto anak lagi dirawat. Ya Allah, doain ya teman-teman. Doain ya teman-teman, mudah-mudahan anak-anak bisa sehat. Ngapain? Berharap apa kita bikin status anak kita sakit? Berharap apa? Bukankah itu bagian dari kita mengeluh? Mengharap bantuan dari orang lain? Di mana harga diri kita sebagai seorang Islam? Kemuliaan seseorang itu, kata Rasulullah, apabila dia tergantung pada orang lain. Setiap musibah yang dialami bikin status. Ya Allah, pagi-pagi kok ban bocor ini, ngapain biarin aja? Ngapain bikin ngasih tahu orang? Emang teman kamu mau datang ke sana bantuin? Udahlah. Jika kita mengalami kesusahan, udahlah. Jangan bikin status kepada manusia, bikin status kepada Allah. Sampaikan kepada Allah, bukan kepada orang lain. Kalau kepada orang lain, lebih banyak apa? Lebih banyak nyinyirnya, ya. Lebih banyak kecewanya. Niatnya sih bagus. Oh, kata akhi, wah kalau udah akhi itu aduh, afwan, wah udah geleng-geleng itu kalau dengar kata afwan duluan. Afwan akhi, aduh udah ini ya. Gimana ya akhi mulainya ini? Qadarullah, udah qadarullah dah. Lengkap bahasa thayyibah itu keluar hanya untuk mengeluh kepada saudaranya. Enggak usah begitu akhi. Udah rasakan sendiri. Kita punya Allah, usaha sendiri. Ya. Ternyata apa yang dilakukan oleh tadi, kemudian yang curhat kepada anak itu sama. Dia kemudian membuat status setiap anaknya mengalami sakit, pengobatan dan sebagainya. Anak katakan sebenarnya inilah penyebab Allah menghalangi rezeki antum karena antum mengeluh kepada manusia bukan kepada Allah. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. Ini manusia.
ketika diberikan kelebihan, kenikmatan, kemewahan, wah, jumawa, dia mengatakan nih, Allah kasih kemuliaan ke saya ini. Sebaliknya, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Diberikan batasan, diberikan kemiskinan, apa dia katakan? Allah telah jauh dari saya, Allah menghinakan saya. Ya. Kadang saya mempelajari, Pak, saya imam masjid ya, saya imam masjid. Saya mempelajari tipikal ada jamaah sebelum dapat pekerjaan masih nganggur, rajin sholat jamaah. Di stop pertama, bahkan sebelum azan udah hadir. Giliran sudah dapat pekerjaan, lama-lama maghrib sudah nggak ada. Ketemu, oh saya nggak nanya, dia udah duluan, afwan Ustaz, dia udah tahu. Dia udah bilang afwan duluan. Afwan Ustaz, dari kantor pulangnya jam 5 Ustaz. Aduh ya Ustaz, afwan. Padahal ada nggak nanya kenapa nggak sholat maghrib. Ya, subuh udah nggak kelihatan. Kenapa? Karena sebelum subuh udah berangkat kerja. Jadi usut punya usut, sholatnya di kereta, Pak. Sholatnya di kereta. Allahu Akbar. Ya, tidak ada yang salah sebenarnya. Cuman yang kemudian menjadi salah adalah ketika kita menyikapinya bukan karena tuntunan Allah, tapi karena tuntunan hawa nafsu. Sakit, kemiskinan, kemelaratan, kematian, itu kan sudah menjadi sunnatullah yang Allah berikan kepada setiap hamba. Kenapa giliran kita yang diberikan kemudian kita mengeluh? Tidakkah kita lihat Nabi Ayyub? Tidakkah kita lihat Nabi Ibrahim, nabi-nabi Allah kemudian yang mereka berikan cobaan? Tidakkah kita lihat hamba-hamba Allah yang mereka berikan cobaan lebih parah daripada kita? Bahkan mereka berkata dalam Al-Quran, ya Rasulullah, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah ini datang? Saking mereka sudah tidak kuatnya lagi, dibombardir, dibunuh, diancam, ditindas. Kita mah belum sarapan, terlambat sarapan aja, ya Allah ujiannya berat banget. Ya, jadi maka iman kita yang perlu dicas kembali. Ya, jangan sampai mengeluh itu kemudian memberatkan hidup kita, Pak. Apalagi kalau sampai curhat kekurangan kita pada orang lain. Terutama hati-hati kalau curhat kekurangan kepada orang tua, Pak, ibu bapak kita. Makanya kalau kita punya kekurangan, ya untuk kita diri saja dan keluarga kita yang tahu. Istri kita tahu kekurangan kita. Sampaikan yang lebih baik kepada ibu bapak kita, orang tua kita. Ya meskipun mereka kadang nanya, Le, ada uang nggak buat anak-anak sekolah? Meskipun nggak ada, katakan, alhamdulillah ibu pak baru dapat rezeki, alhamdulillah sudah dibayarkan SPP-nya. Ya meskipun belum dibayar, ya, buat mereka senang. Apalagi kalau kita tahu mereka nggak mampu, kemudian kita ceritakan, nggak bisa bantu, malah kepikiran. Ya, kecuali memang orang tua kita orang yang mampu, ya, kita tahu orang tua kita punya mampu, punya usaha, ya nggak masalah. Ini orang tua kita tahu udah nggak mampu, ceritakan kesusahan kita lagi. Ya, apalagi kalau kita sampai cerita kepada teman kita, maka akhi, jalan terbaik untuk menceritakan masalah ini adalah kepada Allah. Ceritakan melalui salat malam kita, melalui sedekah kita. Ketika kita sakit, anak kita sakit yang tak kunjung sembuh, maka bersedekahlah. Kita niatkan, ya Allah, aku bersedekah, semoga anakku sembuh. Ya, saya sampaikan kepada dia, Ustadz, saya ini kan penghasilannya sehari ya kadang 40.000, 50.000 Ustadz dengan berjualan kopi ini. Apa saya bisa bersedekah? Kenapa enggak? Apakah 2.000 bisa Ustadz? Ya, semampu antum. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kamu. Rutinkan sedekah 2.000 setiap hari. Niatkan, ya Allah, saya bersedekah agar anak saya sembuh, agar anak saya sembuh. Ya. Kadang kita usaha belum maksimal, mintanya sudah surga Firdaus. surga Firdaus, surga yang paling tinggi, tapi usaha belum maksimal. Jarang sholat, ya,
ngaji nggak pernah, ngancam orang Islam iya, tapi ketika ditanya mau ini masuk surga, surganya surga Firdaus lagi. Maka sebandingkanlah antara keinginan dengan apa yang kita lakukan. Berharap boleh dan harus. Kita berharap, kita minta kepada Allah, Allahumma inni as'alukal jannatal firdausal a'la. Tapi luruskan antara permohonan kita dengan kelakuan kita, perbuatan kita. Jangan minta surga Firdaus sementara kita nggak pernah sholat. Ini yang repot. Ya. Akhirnya mengandalkan amalan sapu jagat. Karena terjanji untuk masuk surga Firdaus ngambil jalan pintas. Sehingga muncul itu, ketika bacalah surat Yasin 100 kali, maka engkau dijamin masuk surga. Akhirnya baca surat Yasin aja, sholat enggak. Karena pinginnya pintas, enggak mau susah. Maka bermunculanlah sekarang hadis-hadis palsu yang terkadang yang banyak dipelopori sebenarnya oleh orang Syiah, membuat hadis-hadis palsu keutamaan agar orang Islam itu jauh dari amalannya. Coba kita pikir, hanya sekedar baca Yasin sekian kali yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah. Barang siapa yang membaca salawat at-tibli itu, maka dia akan dibebaskan 7 turunan dari api neraka. Ini kadang orang yang tidak berilmu ambil kesempatan nih. Ini dia ini, gue banget nih. Ya, gue banget, ini yang gue cari nih, yang kayak gini nih. Enggak sholat, enggak puasa, hanya sekedar baca salawat tibli, masuk surga, dijamin masuk surga 7 turunan. Ini kadang, ya inilah diambil kesempatan orang-orang yang tidak mau repot dengan agamanya, ambil jalan pintas. Yang jelas-jelas aja lah. Sholat 5 waktu, sedekah, infak, ada kemampuan umroh, ada kemampuan haji, udah itu aja. Berbakti sama orang tua. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pertemuan ini membuat kita semakin termotivasi untuk melakukan kebaikan. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Barang siapa yang berputus asa dari rahmat Allah, maka mereka termasuk orang-orang yang merugi. Jemaah dirahmati Allah, kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.